Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back with me. We're learning about caption text. Yeah, this is the 5 videos about our lessons for the third class in SMK Taruna. So please look at this video, be carefully. And I will try to explain in Bahasa Indonesia because I'm not sure you get what I mean when I teach in English word. So I just want to speak in Bahasa Indonesia, oke? Jadi kami sekalian, pada video kelima ini kita akan membahas masalah teks juga, ya. Itu namanya caption text. Jadi kadang-kadang ada yang bingung caption. Caption text itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi nggak usah bingung. Kalau caption text itu sebenarnya adalah brief descriptions, heading, or titles that identifies or introduce a document, graphic, photograph, or table. Jadi sebenarnya kami caption text itu adalah pendeskripsian, ya, atau pembuatan judul atau pengidentifikasian ataupun perkenalan singkat sebenarnya tentang sesuatu, misalnya seperti grafik, dokumen, foto ataupun tabel, ya. Jadi misalnya nanti anak-anak kami sekalian, yang akan kita bahas di sini adalah masalah caption text ini cenderung kebanyakan masalah foto, ya, masalah foto, talking about photos. Jadi lihat misalnya, anak kami lihat kalau di jalan-jalan mungkin di situ nanti ada sebuah gambar foto, ya. Terus kita harus bisa mendeskripsikan foto itu sebenarnya foto apa, ya. Jadi ada beberapa hal yang penting yang kita perhatikan di sini adalah masalah the title, ya, the generic structure. Kita harus perhatikan generic structure-nya, the title, the lead sections. And di dalam penulisan caption text ada fokus bahasa yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu exclamation. Jadi dalam penulisan caption text itu penerjemahan atau penggambaran sebuah foto misalnya yang kita jadikan sebagai subjek untuk caption text-nya, ada hal penting pertama kita harus perhatikan adalah exclamation. Exclamation itu misalnya penggunaan titik koma. Yang kedua, questions, ya. Harus ada questions terhadap teks itu, terhadap captionnya. Yang ketiga, adjective phrase. Nah, sebenarnya Bapak agak ragu juga. Kenapa? Karena anak kami, adjective phrase ini mungkin masih kurang begitu paham tentang adjective phrase. Padahal ini sudah kita bahas di kelas 2, ya, di waktu kelas 11. Adjective phrase, ingat kembali pelajaran kita di kelas 11 tentang adjective phrase. Apa sih adjective phrase itu? Terus yang terakhir adalah prepositional phrase. Ya, jadi anak kami sebenarnya harus flashback kembali, jangan nanti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang masih waktu kelas 11 dilupakan karena itu nyambung nanti sampai sekarang ke kelas 12. Lihat, kalau anak kami masih kurang paham tentang adjective phrase dan prepositional phrase, itu boleh kamu ulas kembali ke belakang tentang pelajaran kita masalah adjective dan prepositional phrase itu sebenarnya apa. Ya, lihat. Sekarang di situ ada Bapak buat help function. Function daripada caption text itu apa? Ya, lihat. Helping the readers or viewer understand information that may not be in a photo or a video. Jadi apa sih sebenarnya fungsi caption text itu? Teks itu sebenarnya fungsinya apa? Itu untuk membantu si pembaca atau orang yang melihat bisa memahami informasi. Informasi yang ada pada foto atau tabel atau diagram gitu. Jadi kita harus buat teksnya. Ya. Language features-nya, lihat. Cara penulisannya kita harus menggunakan simple present tense. Jadi caption text itu menggunakan simple present tense. Oke, yang kedua, using imperative. Seperti sampel, X, mixture. Oke.
using connective, numbering. Okay. Now, writing captions rule. Jadi peraturan di dalam penulisan caption text ya. Yang pertama di situ, then state the obvious. Tell more what the photograph shows. Jadi jangan berbicara tentang subjeknya itu membingungkan. Ya. Ceritakanlah lebih tentang apa yang ditunjukkan pada gambar itu misalnya. Yang kedua, answer as many of the 5 words as possible. Ini maksudnya jawab beberapa pertanyaan tentang 5W ditambah 1H. Oke. Next, don't be dishonest. Jadi di dalam menulis caption teks itu tidak boleh curang. Jadi kita harus jujur di situ. Kalau memang gambar orang itu adalah sedang memancing, ya, secara tradisional, ya katakanlah bahwa dia memang sedang memancing secara tradisional. That fishing as a traditional. Okay. Now, next, write in present tense. Jadi tulis di dalam kalimat present tense atau active voice. Karena kita juga sudah belajar tentang present tense ketika kita anak kami sekalian masih kelas 11. Lanjut. Name and identify all people in a photograph. Ya, lagi Bapak bilang tadi, untuk membuat caption text itu, lihat nama-nama dan identifikasi semua orang-orang yang ada di foto. Jangan sempat ada satu yang missing atau membingungkan bagi orang. Kalau memang ada 3 orang di foto itu, maka ketiga-tiganya harus di-describe-kan. Lanjut lagi, use colorful, lively verbs. Ya, kita harus penggunaan pewarnaan. Jadi harus dilakukan pewarnaan yang bagus. The last, don't use it seems. It seems. Jadi maksudnya apa sih Pak? It seems di sini. Jadi ketika kita ingin mendescribe fotos, misalnya sebagai contoh di sini, ya, kamu tidak boleh menggunakan kata it seems di kalimat. Karena it seems ini artinya kalau kita buat di bahasa Indonesia, sepertinya. It seems, sepertinya. Jadi istilah kata sepertinya di sini sudah membuat suatu keraguan-raguan. Sementara caption text tadi adalah pembahasan tentang pendeskripsian yang nyata, yang real. Jadi, apa memang yang ada di situ, itulah yang kita terangkan. Oke. Paham anak-anak sekalian? Jadi bukan seperti pembelajaran kita di video yang kemarin itu conditional sentences. Kalau conditional sentences kan kita berandai-andai. Andaikan saja, jika si andainya. Ya, sekarang di caption text kita tidak berandai-andai lagi, tapi kita membahas tentang faktanya atau the reality. Well, untuk good caption yang bagus, ya, lihat cara pembuatan good caption, caption yang baik dan benar. Yang pertama, kalimat pertama itu write in the present tense and describe the actions taking place in the picture. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada satu gambar contoh, misalnya orang yang sedang mengemudi, ya, ada orang yang mengemudi. Jadi kalimat pertamanya kamu harus menulisnya di dalam present tense dan menggambarkan aksi. Aksi itu tempatnya di mana dan bagaimana. Jadi dia harus benar-benar sesuai dengan gambar. Jangan nanti gambarnya orang lagi duduk di mobil mengemudi, ya. Kamu buat nanti dia sedang misalnya duduk di angkot atau di bemo, mengemudi bemo dengan mengemudi mobil. Itu sudah berbeda karena dia sama-sama mengemudi saja. Nah, kalimat keduanya, kamu boleh menggunakan atau menambahkan additional description or information about the item. Okay. Third sentence, normally a quote from someone in the picture. Kalimat ketiga, ya, itu biasa kita menggunakan sebuah kuota atau tanda kutip nanti dari seseorang pada gambar itu. Oke.
Jadi anak-anak sekalian, sebenarnya yang paling penting di sini untuk lebih dipahami adalah ya di rules-nya ini. Ini yang membuat orang sering bingung. Uh, Bagaimana sih sebenarnya Pak pemahaman caption text itu? Jadi orang-orang berpikir bahwa caption text itu misalnya seperti ada yang di koran, di newspaper, ya, in magazine, di majalah itu juga ada sebuah gambar, ya di sudut di kolom misalnya dia buat, ya terus ada kata-kata satu baris atau mungkin sampai 3 baris. Nah, ini juga dikatakan caption, ya caption juga. Nah ada juga mungkin nanti di pinggir-pinggir jalan. Kamu lihat di situ ada foto besar. Jadi kamu merasa kalau itu adalah sebenarnya iklan, gitu ya kan? Itu adalah iklan. Jadi sebenarnya hal seperti itu, foto seperti itu sama dengan nanti yang di majalah, yang di koran itu kita katakan caption text. Ya, kebetulan Bapak tadi lupa membuat contoh gambarnya di sini sebagai caption text. Tapi Bapak rasa dari penjelasan Bapak tadi, kamu sudah paham apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan caption text. Maka perhatikan baik-baik tadi mulai dari awal. Lihat. Jangan sampai bingung. Karena kita sudah kelas 12, kita lebih banyak membahas teks, apalagi kita masih harus menghadapi UNBK di semester 2 nanti. Jadi silahkan anak-anak kami, tolong bahas masalah teks itu lebih detail lagi. Karena kemarin kita sudah belajar tentang application letter, itu juga merupakan teks, ya. Terus kita belajar tentang prosedur teks. Kita sekarang belajar tentang caption text. Jadi silahkan anak kami bedakan. Apa sih application, apa sih prosedur, apa sih caption. Jadi kamu hanya membedakannya dari pemahaman artinya saja dan cara atau rules yang ada tadi. Oke. Iya. Dan jangan lupa anak kami yang sekalian tentang tentang writing captions rule, tentang ini jangan dilupakan karena ini adalah hal yang paling penting atau sebagai kunci di dalam penulisan caption text. Ingat Bapak bilang tadi caption text itu tidak hanya satu kalimat, tapi dia bisa lebih dari 2 atau 3 kalimat. Oke, Bapak rasa itu aja dulu penjelasan Bapak tentang caption text ini. Jadi kalau anak kami masih merasa kurang paham, silahkan berikan komentar di kolom komentar dan berikan pertanyaan ya. Sebagai tugasnya dari Bapak untuk anak kami sekalian, silahkan buatkan contoh caption text itu. 2 contoh caption text per orang. Oke, Bapak rasa sekian dulu penjelasan Bapak tentang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.